Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Kamu diperkosa. Siapa orangnya? Siapa? Joki. Gua gak bakalan tinggal diam sebelum lu tanggung jawab atas perbuatan lu sama Putri. Kenapa enggak, ha? Gua bisa aja minta teman-teman gua buat bersumpah kalau gua lagi ada di tempat lain waktu adik lo udah berkuasa. Kamu kan yang bohong. Kamu bilang kayak gitu karena kamu sakit hati kan sama dia. Hah? Sakit hati? Nggak usah pura-pura deh. Saya udah tahu semuanya tentang kamu. Dokter sakit itu pasti udah ngarang cerita yang enggak tentang saya. Iya kan? Semua itu fitnah, Suci. Fitnah. Putri. Putri! 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 Nik! 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 Panggil ambulans, Nik! Panggil ambulans, Nik! Panggil ambulans! Putri! 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 Putri Mami nggak ada! Putri Mami nggak ada, Putri! Putri Mami nggak ada! Andre, gimana keadaan Putri sayang? Putri ada di dalam. Kondisinya sangat kritis. Kamu ini benar-benar tolol ya. Disuruh jaga adiknya sendiri nggak becus. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Putri, Papa tidak akan pernah memaafkan kamu. Kok Papa malah nyalain Andri sih, Pak? Papa sama Mama nggak pernah ada di rumah. Sekalinya ada malah berantem. Sekarang kalau ada masalah kayak gini, baru aja peduli. Orang tua macam apa itu? Mulai kurang ajar kamu ya. Udah, ini rumah sakit. Tante, Monik mau telepon Mama dulu ya sebentar. Terlaluan kamu. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Anda berdua pasti orang tuanya Putri. Iya, Dok. Maaf, Bu. Maaf, Pak. Kami telah berusaha semampu kami. Tapi apa, Dok? Putri telah kehilangan banyak darah. Tidak banyak yang bisa kami lakukan. Maksud dokter? Dia telah meninggal dalam perjalanan. Dok! Putri nggak boleh meninggal, Dok! Putri nggak boleh meninggal, Dok!
Maafkan Papa. Putri kan dia masih butuh kamu, Putri. Putri. Gua harus balas dendam sama bajingan itu. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bangsat lu, Cok. Kamu salah, dia itu bejat. Dia itu selalu melakukan pelecehan seksual sama semua pasiennya. Kamu jangan mau dibohongin sama dia. Oh, jadi si dokter sakit itu sekarang punya dua kacauan. Diana dan sekarang kamu. Diana, leher kamu kenapa? Kok memar? Leher Diana memar, pasti bukan karena kepentok. Pasti karena tindakan Om Samsul. Ya Allah. Diana bangun Diana. Tenang, saya nggak akan nyakitin kamu. Diana, ternyata saya sudah tahu semuanya tentang Om Samsul. Kamu bukan anaknya kan? Dan luka di leher kamu itu bukan karena kepentokan Diana. Diana, kamu harus ikut sama saya. Kita harus pergi dari sini. Dokter Samsul itu orangnya jahat, Diana. Diana, kamu harus percaya sama saya. Di sini udah gak aman, Diana. Ayo Diana pergi daripada kamu hidup dalam ketakutan dan siksaan. Ayo pergi. Ayo. Di sini memang tidak aman. Ada orang suka menggeratak di malam hari. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja dengan membawa Diana? Lepasin! Jangan ganggu saya dan Diana, Om. Saya gak akan bilang siapa-siapa, Om. Kamu bilang pun, siapa yang bakalan percaya? Mereka akan pikir kamu sengaja berbuat ini agar saya bertanggung jawab atas kehamilanmu. Sekarang saya minta kamu kembali ke kamarmu. Jangan, Om. Saya bilang kembali ke kamar. Saya bilang kembali ke kamar. Jangan, Om. Saya mau pulang. Lepasin. Saya mau pulang. Jangan siksa saya, Om. Kamu boleh pulang kalau saya izinkan. Sekarang kamu tetap tinggal di sini. Mengerti? Buka nggak? Buka! Buka ini kaca! Buka! Ngapain kamu sini lagi? Mas Tok sudah pergi. Dia nggak ada di sini. Togi! Togi! Togi bangsat! Di mana lo? Percuma. Mas Toknya sudah pergi. Dia pergi ke Surabaya. Gua nggak percaya. Denger ya? Kalau kamu nggak pergi dari sini, tak panggil polisi kamu. Gua tahu Coki ada di Jakarta. Dan gua bakal cari dia sampai ketemu. Pengen itu dia. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan sekarang? Kenapa Engkau terus-menerus menguji aku? Apa salahku?
Dosa apa yang telah kuperbuat? Kalau aja Mama ada di sini, pasti Suci nggak akan menderita seperti ini. Apa Mama di sana juga merasakan beban Suci? Berat sekali. Ma, benar-benar berat, Ma. Maaf Pak, pernah nganter orang ini? Makasih ya, Pak. Makasih Pak. Aku nggak tahu Jo, harus cari kemana lagi. Terus terang, aku benar-benar putus asa Jo. Sabar, Yan. Sabar. Kita pasti bakalan ketemu Suci kok. Dan kita pasti bakalan ketemu orang yang tahu keberadaan Suci di mana. Sabar ya. Misalkan kita gigi, pasti kita bakalan ketemu kok. Sorry, boleh lihat ya? Gue pernah lihat dia nih. Yang bener Mas. Bener, malah sering. Terakhir itu gue ngeliat kemarin dia pulang belanja. Dia tinggal di rumah Dokter Samsul. Dokter Samsul. Dia tinggal dekat sini kok. Dari sini lurus aja. Kita ada telepon umum, lu masuk aja ke dalam. Tanya rumah Dokter Samsul. Semua orang tahu kok. Oh, berarti telepon umum bel gitu. Iya, dari telepon umum masuk aja. Oh ya. Kesana aja. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Ya. Hati-hati ya. Om mau ngapain? Kamu jangan naik begitu dong. Masa nggak tahu sih? Om jangan macem-macem, Om. Saya lagi hamil. Kamu pikir saya peduli? Jangan macam-macam ya. Awas kamu kalau ribut. Pagi, Pak. Apa betul ini rumahnya Dokter Samsul? Betul. Saya Dokter Samsul. Ada perlu apa ya? Kami mencari teman kami yang namanya Suci. Ini fotonya. Kata tukang ojek di depan, teman kami sempat kesini. Maaf, saya tidak pernah kenal dan tidak pernah lihat teman kalian ini. Tolong dok, dilihat baik-baik fotonya. Sudah saya katakan, saya tidak kenal dan tidak pernah lihat teman kalian ini. Tukang ojek itu mungkin salah lihat. Mungkin aja dia pernah berobat di sini, Dok. Saya selalu ingat dengan semua pasien yang pernah berobat ke sini. Sekarang, maaf ya, saya banyak urusan. Makasih, Dok. Mari dok. Sialan, siapa yang ngasih tahu? Coba lampu
Diam, mau ngapain? Diana, cepat pergi. Diana, kamu bisa bicara. Iya, cepat pergi dari sini sebelum dia bangun. Tapi kamu gimana, Diana? Gak usah pikirin aku. Ayo cepetan sekarang pergi. Ayo. Diana. Makasih, Diana. Yan, kita mau cari kemana lagi nih? Nggak punya mata kamu. Kenapa saya saja? Men, tolong gantiin gue bentar ya. Iya, Pak Polisi. Alamat Dr. Samsul di Jalan Nuri nomor 46. Iya, di sana ada anak perempuan namanya Diana. Dia yang terkena korban pelecehan seksual dokter itu, Pak. Iya. Nama saya. Suci, tunggu. Suci, kamu kenapa? Pasti si dokter bajak itu sudah berbuat yang enggak sama kamu. Dan sekarang kamu sedang kabur dari rumahnya. Iya kan? Jangan ganggu saya. Suci, saya cuma membantu kamu. Kalau kamu membantu saya, tolong tinggalin saya sendirian. Suci! Suci, saya nggak akan ninggalin kamu sampai kamu ceritain yang sebenarnya ke aku. Pasti ada apa-apa sama dokter bejat itu kan? Suci! Suci, kamu nggak apa-apa? Suci! 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 Kamu nggak apa-apa, Suci? Suci! Ya Allah, Suci, kamu kenapa? Putri, maafin Kak Andre, Putri. Maafin Kak Andre, sayang. Gara-gara Kak Andre kamu jadi bunuh diri. Putri, maafin Kak Andre. Putri! Ya Allah. Aku tahu. Ini balasan dari perbuatan aku yang bejat, ya Allah. Tapi kenapa Putri kau ambil? Kenapa? Seharusnya aku yang terima hukuman ini, ya Allah. Bukan dia, bukan Putri.
Sorry, Indri. Kita semua udah mau berangkat ke pemakaman. Iya, Nik. Tunggu sebentar ya. Iya. Jadi dia lari dari rumah dokter bejat itu. Bener, Bu. Sepertinya dia tersesat. Seperti itu kan, Bu, yang dicari sama dokter Samsul. Buktinya aja Mamet temukan dia luntang-lantung nggak jelas mau pergi kemana. Saya ada di mana? Tenang, kamu sekarang ada di rumah saya. Kenalin, saya Mamet. Dan ini mama saya, Marini. Marini. Sama seperti nama ibu saya, Rini. Tapi dia sudah meninggal. Nama kamu siapa, Nak? Saya Suci. Kamu tinggal di mana, Suci? Saya mau pergi. Tunggu, emang kamu pergi kemana? Kamu bisa tinggal di sini ya? Saya nggak mau ngerepotin kalian berdua. Kamu jangan berpikir seperti itu. Kamu bisa tidur di kamar Mamet. Biar nanti Mamet tidur di ruang tengah. Ya, terus kamu juga bisa pakai pakaian ponakan ibu yang pernah tinggal di sini. Ya. Suci, walaupun kamu hamil, tapi kamu harus melanjutkan sekolah kamu ya. Sampai kamu lulus ke perguruan tinggi nanti. Ma, sudahlah. Mama bicara apa sih? Didiklah anak menjadi anak-anak yang baik. Jadikanlah dia anak dan cucu yang membanggakan ya Nak. Allah. Tapi Suci udah janji sama Mama, Pak. Papa tahu. Tapi gimana lagi? Kita nggak punya pilihan. Dan Papa nggak mau kehilangan kamu. Suci nggak mau, Pak. Suci nggak mau gugurin kandungan Suci. Suci udah janji sama Mama bakalan mendidik anak Suci jadi anak yang baik, Pak. Ini semua salah Papa. Papa lah yang membuat kamu kabur dari rumah. Maafkan Papa, Suci. Papa tidak bermaksud untuk minta kamu menggugurkan kandungan kamu. Papa cuma takut kehilangan kamu. Maafkan Papa, Suci. Papa kenapa, Pak? Papa kenapa, Pak? Pak, Karian! Karian cepat kesini,
bener, Dokter Samsul udah ditangkap. Katanya tukang ojek dekat rumah Samsul. Polisi tiba-tiba datang. Terus Dokter Samsul langsung ditangkap. Terus nasib Diana gimana? Diana udah diamankan kok. Katanya begitu dibawa, dia cerita sambil nangis-nangis gitu. Ternyata Diana itu anak jalanan yang udah lama dipelihara sama Dokter Samsul. Kasiannya Diana. Dia udah tinggal dengan dokter jahat itu. Nasibnya gimana ya? Jangan terlalu kamu pikirkan, Suci. Yang penting sekarang Diana itu ada di tempat yang aman. Hidup ini jangan terlalu dibikin berat. Yakinlah, di balik semua ini pasti Tuhan punya rencana lain. Sekarang kamu ikut Ibu yuk. Yuk. Kemana, Bu? Ayo ikut Ibu. Di sini tiap malam ada pengajian. Dengan kamu mengaji dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, hati kamu pasti akan tenang. Ya. Saya ambil air wudhu dulu ya, Bu. Ya. Mamet siapkan makanan minumannya ya, Bu. Iya. Terima kasih ya. Nanti jangan lupa jemput gue juga. Baik-baik di sekolah ya. Oke, bye. Kakak kamu mana? Ngapain lu nanyain kakak gua? Saya ada urusan sama dia. PR udah dikerjain belum? Ya Allah, Belum sih. Belum sih. Ini kenapa? Kenapa? Heh, ngapain lu ngobrol sama dia? Ngerayu-ngerayu ya? Heran ya, kakak sama adik tuh sama aja centilnya. Kalau ngomong tuh jangan asal ya. Siapa juga yang rayu-rayu? Dia duluan tuh yang so nanyain kakak gua. Suci, ngapain lu nanyain ukuran itu? Sembarangan aja lo ngatain kakak gua. Gua robek mulut lu baru tau rasa lo. Udah. Kok jadi malah pada berantem kayak gini sih? Gua kan nanya baik-baik nih. Asal tau aja ya, kakak gua itu kabur dari rumah. Dan gue yakin, pasti kakak gua kabur gara-gara dia. Kabur? Iya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kakak gua, lo orang pertama yang harus tanggung jawab. Ingat tuh. Enak aja ngancam. Lo pikir gua takut, hah? Dre, ngapain sih lo nanyain Suci segala? Kenapa? Gak boleh. Gue cabut ya. Iya, Bu, sebentar. Ya Allah ya Robi, ya Allah Suci, Suci kamu kenapa Suci? Bangun Suci, aduh Mamet, aduh Suci, Mamet. Suci bangun Suci. Bu, dia kenapa Bu? Nggak tahu, ibu tadi dengar suara keras, ibu kesini dia udah pingsan. Ayo ibu ke dokter. Bu. Aduh, ya Allah, Suci. Pelan-pelan, sayang. Cobalah untuk setia.
Orang tua Joanna kemarin terima surat dari kepala sekolah yang menanyakan keberadaan Joanna. Mereka minta Joanna segera pulang. Mama juga maunya kamu cepat pulang. Tapi Mah, Suci kan belum ketemu. Rian, kamu mau sampai kapan nyariin Suci? Lagi pula Mama tuh nggak bisa nungguin kamu terus sampai Suci ketemu. Kan kasihan papa kamu sendirian di sana. Yang penting sekarang ini kamu kan sudah berusaha keras untuk menemukan Suci. Itu sudah cukup kok. Ya, tapi Mah. Rian, keberadaan kamu di sini juga tidak banyak membantu. Kamu lihat sendiri kan sekarang Om Hari sakit. Mama takutnya kamu malah ngerepotin. Justru karena Om Hari lagi sakit, Mah. Makanya Ren tinggal di sini. Masa Ren tega sih, Mah, ninggalin Om Hari dalam keadaan seperti itu? Rian, Om Hari itu sudah punya dokter pribadi yang bisa merawat dia lebih baik lagi daripada kamu. Justru kalau kamu di sini terus, Om Hari akan ingat terus soal Suci. Ini akan memperburuk keadaan. Maaf Tante, Joanna nggak akan pulang kalau Rian juga nggak ikut pulang. Soalnya Joanna udah janji bakalan ngedampingin Rian apapun yang terjadi. Joanna, Tante harus bilang apa sama orang tua kamu? Tante nggak usah khawatir. Masalah itu biar Joanna aja yang ngomong sama mereka, ya? Enggak, Jo. Kamu harus pulang. Terus kamu nanti gimana? Aku bakal pulang sama kamu. Nanti Mama biar bilang sama Om Hari kalau kamu akan ikut sama Mama ya. Bagus. Sekali Rian kembali ke Cirebon, tak akan kubiarkan dia teringat Suci lagi. Dok, gimana keadaan Suci, Dok? Dia baik-baik saja. Rupanya dia sedang hamil. Hamil, Dok? Iya. Saya memang lagi hamil. Pasti dokter bejat itu yang bikin kamu hamil. Bukan. Ini semua terjadi sebelum saya ketemu dengan Dokter Samsul. Saya diperkosa. Diperkosa? Terus sekarang kamu mau gugurin kandunganmu? Enggak. Tadi dokter yang merawat saya bilang kalau obat yang selama ini saya minum adalah obat untuk menggugurkan kandungan, bukan obat penghilang rasa mual. Untung kandungan saya belum gugur. Kurang ajar. Kamu pasti jijik kan melihat saya? Kamu gak usah khawatir. Hari ini saya akan pergi dari rumah kamu. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Saya kan udah pernah bilang kalau saya ini tulus mau nolongin kamu. Tapi ibu kamu gimana? Suci, justru ibu saya selalu bilang, kalau nolong orang jangan setengah-setengah. Itu ibaratnya nolong karena pamrih. Apalagi sekarang saya sudah tahu keadaan kamu sebenarnya. Saya jadi lebih gak tega. Saya gak mau malingin muka saya dari dua nyawa. Nyawa kamu dan nyawa anak kamu. Lagi buat apa, Ndri? Kok serius amat? Pas banget lo datang. Lo punya fotonya Suci nggak? Gue minta dong. Buat apa? Nih, buat bikin selebaran. Kok lo jadi peduli sih sama dia? Nih, dia kan lagi kabur dari rumah. Apa salahnya sih gue nolong orang? Ndri, Suci itu musuh gue. Dia tuh udah ngerebut cowok kecengan gue. Jadi udahlah, biarin aja dia kabur. Nik, sembarangan lu ya kalau ngomong. Awas lu kalau ngomong kayak gitu lagi. Cowok aja sih yang lu pikirin. Lu pikirin dong orang tuanya tuh kebingungannya kayak gimana. Ndri, lu kenapa sih berubah jadi kayak gini? Ingat, Suci itu... Nik, jangan ngomong kayak gitu lagi. Ndri, lu sendiri yang ngomong kayak gitu. Lu lupa, waktu gue bikin poster di rumah gue, lu bilang apa? Gue heran banget sama lo. Jangan-jangan ada yang lu sembunyiin dari gue. Ayo ikut gue.
Apa kamu bilang? Andri yang perkosa Suci, Pak. Andre? Andri mabok waktu itu. Dan Andri nggak bisa nahan diri Andri. Sadar nggak sih kamu? Kalau sampai masalah ini diketahui polisi. Andri nggak takut di penjara, Pak. Andri yang salah. Dan Andri sangat menyesal. Kebejatan Andri dibalas dengan kematian Putri, Pak. Selamanya Andri nggak bakalan maafin diri Andri. Dan kalau memang Andri harus dipenjara, Andri akan terima, Pak. Biar Andri aja sendiri yang telepon dan lapor ke polisi. Jangan, Andre. Andre. Kita semua baru saja kehilangan Putri. Apa kamu mau mama kamu kehilangan kamu kalau kamu masuk penjara? Andre, Papa harap masalah ini hanya kita berempat yang tahu. Tidak boleh ada orang lain yang tahu. Termasuk mama kamu, Monica. Paham kamu? Halo? Bisa bicara dengan Rian? Ini siapa ya? Ini siapa? Bro, ditanya kok malah balik nanya. Ini Joanna, tunangannya Rian. Ini siapa ya? Mendingan Bapak dibawa ke rumah sakit aja, Non. Kasian, keadaannya semakin buruk. Iya, Bi. Bi, tolong siapin aja ya yang harus dibawa ke rumah sakit. Biar Susan aja yang manggil taksi. Iya, Non. Antar saya pulang. Papa saya sakit, saya mau pulang. Iya, tenang ya. Besok saya anterin kamu. Sekarang kamu tidur aja dulu. Enggak, saya mau pulang sekarang. Cepet antar saya sekarang. Oke. Sekarang kamu siap-siap. Saya antar kamu sekarang. Pak, bukain pintunya. Papa.
Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci.